الهدى المصطفى سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صحابته وقسم الله وبركاته جميع الأولياء والشهداء خصوصا لغير كتب العلماء بهم كتب الأحوال بأجل مسلم سمرت مقام شعب القادر سمرت بالأقوال محمد بن سمرت الرحمن شهد محمد أرشد شمام زين عبد الله شمال والحبيب سيد محمد من بركاتهم أن الله يتقبل من شر بالرحمة والمغفرة ويدعو علينا والدينا الفاتحة الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وفجر لهم ينابيع الرحمة والرضوان تبجيرا. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله أفضاله. قال الله تعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى أيضا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أنفق درهما في ذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقي في الجنة. وقال علي كرم الله وجهه من أعظم مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يره مكانه في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak santri, ibu-ibu, adik-adik yang Allah hormati. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah rahmat, taufik, hidayahnya serta inayahnya bahkan kudrat dan iradatnya sehingga dapatlah kita pada hari ini bersama-sama hadir atau mendatangi undangan Sahibul Bait di sini dalam rangka acara memperingati atau membesarkan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan adanya kita berkumpulan di sini kita mengadakan acara peringatan Hari Besar Islam yaitu memperingati lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah
dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya nanti yaumul qiyamah dari Rasulullah, dan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat dan salam terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada orang-orang yang melanjutkan perjuangannya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ketiga kalinya ulun atas nama pribadi banyak minta maaf, minta ampun, minta halal, minta ridha kalau ada tersalah di dalam membacakan atau mengisahkan sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Tolong dimaafi lamun ada tersalah dan takhilaf, karena bukan ahlinya, hanya mengabulkan hajat tuan rumah di sini. Mudah-mudahan ada berkatnya dan manfaatnya kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Tadi Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wajalla ta'ala, tidak aku utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat di seluruh alam ini, sekalian alam. Artinya Nabi kita itu memberikan, Allah Ta'ala memberikan rahmat, dan sebab lahirnya Nabi kita itu bukan orang Islam saja, orang kafir pun tahu dapat rahmatnya. Jadi kada tunggal kita aja, seluruh sekalian alam Allah Ta'ala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Allah Ta'ala bagi kamu itu Rasulullah itu, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Allah Ta'ala menjadikan sebagai contoh teladan yang paling baik dituruti. Jadi Nabi kita itulah yang diulah Allah Ta'ala, dijadikan Allah Ta'ala sebagai contoh teladan yang bagus-bagus kita turuti. Dari perkataan sidin, dari tingkah laku sidin, dari pakaian sidin, dan perbuatan sidin, akhlak sidin, semuanya Nabi kita itu adalah bagus kita turuti. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ujar Nabi, bersabda Nabi, barang siapa menghidupkan sunnahku, maka sungguh itu tandanya orang cinta jisidin lawan aku. Dan barang siapa cinta lawan aku, kena beserta aku di dalam surga. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang menghidupkan sunnah Nabi, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Nabi sehingga kita kena beserta Nabi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Abu Bakar Siddiq sahabat Nabi berkata, man anfaqa dirhaman fi dzikri maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Sayyidina Abu Bakar berkata, tapi Sayyidina Abu Bakar ini guru sin berkata itu memang diakui oleh Rasulullah juga. Cuma bukan hadis karena sahabat, perkataan sahabat, tapi Rasulullahnya meristui. Nah, barang siapa menapakahkan 1 dirham untuk membaca atau memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW, kana rafiqi fil jannah, karena orang itu aja Abu Bakar beserta sidin juga di dalam surga. Maka Nabi kita pasti beserta Abu Bakar. Lamun kita beserta Abu Bakar, tentunya pasti tak kumpul juga lawan Nabi kita dan Abu Bakar. Sadirham aja. Tapi kita alhamdulillah kalau sudah ada mengadakan tadi di masjid, ya kalau kira-kira lah bisa dirham sebuah rumah toh. Menyumbangnya kita kata kawan di rumah 4 itu barang untung ada suara Abu Bakar diristui oleh Nabi. Nah sini kegenangan pasti kegenangan kita nih. Abu Bakar itu juga kada sama seberataan pangtu orang berduit. Ya kalau nah oleh sebab kada kawan memperingati di rumah, tentunya ya badan gini tadi. Barang ada 10.000, ada 5.000, ada secuntang baras, kada kawan duit parinya. Iya termasuk dengan itu. Mudahan kita diterima Allah Ta'ala pekerjaan kita atau amal kita itu, sehingga kita terkumpul Nabi Muhammad SAW dalam surga, dan Abu Bakar terkumpul juga kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Sayyidina Ali karamallahu wajhahu berkata juga, wajah Sayyidina Ali
Ini sahabat Nabi juga, bahkan menantu Nabi dan sepupu Nabi pulang. Man a'zama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamutu hatta yarahu makanahu fil jannah. Jar Sayyidina Ali Simba Suara juga berkata, barang siapa membesarkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kayaknya inya tuh kada mati dahulu sebelum inya melihat surganya untuknya. Dilihat akan Allah Ta'ala karena ajaran Sayyidina Ali. Diakui juga oleh Nabi kita perkataan Sayyidina Ali ini. Artinya meristui Nabi kita juga. Nah tapi itu bukan hadis. Nah itu perkataan sahabat itu bukan hadis artinya. Nah jadi orang itu karena melihat surganya sebelum meninggal atau bisa jadi mimpi dilihat akan batulisan surga kita tuh. Ini surga si Anu bin si Anu. Batulisan dengan kita di situ. Nyaman kalau gembira benar jadinya. Sabab apa? Sabab kita itu memperingati atau membesarkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu kisahnya. Jadi kayak apa membesarkan itu tadi bang sama hirip juga loh nang si Abu Bakar sini tadi berkata kada kawa Pak saurangan di rumah iya 4 orang sampungan bagus juga panitia itu menjalani kalau maja kalau alhamdulillah kita ini insyaallah dijalani panitia sudah kita terlaksana. Nah mudah-mudahan artinya diterima Allah Ta'ala sehingga sesuai dengan perkataan Abu Bakar dan Sayyidina Ali sehingga kita berserta Abu Bakar dari surga dan melihat surga sebelum wafat, kemudian kita beserta Nabi juga dalam surga. Nah mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ada kalau kisah seorang wali Allah Ta'ala. Sudah Allah Ta'ala akui bosnya itu wali Allah Ta'ala. Aja Allah Ta'ala Jibril tuh masukkan lagi waliku tuh nah ke dalam surga. Ujarna Abi Jibril diperintahkan Jibril si Anu bin si Anu ikam sudah diperintahkan Allah Ta'ala masuk lagi ke dalam surga tuh nah. Ibah sudah kiamat. Nah jangan tahu sebagian di padang mahsyar masukkan ke dalam surga. Kada hakon. Sekalian seorang ini kata hakun, misalkan apa? Maka kata hakun masuk ke dalam surga. Kayaknya nak masuk dalam surga aku jadi. Bulik apakah anu Jibril pamit namui Allah Ta'ala kada mau hamba piantu nawali piantu kada mau masuk surga Allah Ta'ala ay. Nah, napa aja nak Allah Ta'ala sebabnya anu Jibril. Takon nih Bang. Bagusnya kisahnya gitu deh. Habib misalkan tuh. Jadi jika seandainya Allah Ta'ala Bang langsung lakon ini kawa ay, tapi menjadi kisah ngarannya. Kisah. Kemudian Jibril bertanya, man, wahai wali Allah Ta'ala yo masuk ke dalam surga. Kenapa pin kini nak masuk ke dalam surga? Padahal kan aja seorang tadi ke Allah Ta'ala, aku jadi kini nak masuk surga. Pastikah aku dalam surga bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang aku cintai itu. Jadi Jibril kan tahu pulang kok dah. Pas betakon pulang Allah Ta'ala. Beli pulang Allah Ta'ala ini menakon-nakon ujiannya aku nih masuk surga asal bertemu Nabi Muhammad. Nah Allah Ta'ala di dunia ada bersalat Nabi Muhammad kalau nah termasuk nama hidup bahkan sunnah Nabi Muhammad kalau ada. Nah ayo Allah Ta'ala ikam kena si anuai manai di bahasa kita wali kuai masuk ke dalam surga kena ada Nabi Muhammad hadeng ikam dalam surga tuh batamuan. Nah mendit tuh sidin aku nih masuk dalam surga namanya gitu orang anu wali tuh. Nah, kita kan saat gitu sudah masuk surga sudah ada banyak tanya lagi wadkhul jannah bi ghairi hisab. Nah, pasti kita minta hendak masuk surga itu jangan dipapariksa ngapa-ngapa. Nah itulah kelebihan bagi orang yang membesarkan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah kita seperti kita ini termasuklah di dalam hadis dalam perkataan sahabat. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengerjakan maulid ini namun tidak ada pasti ada biaya kalau gitu kalau sama mata paranya nang banyu putih di surung pemulutan kadi ditenti orang saka kadi de baunya jangan pemulutan situ. Nah para hadirin Allah hormati tak kisah Nabi kita kalau hitungan lo ini umur sidin berapa Bang hanya leh 12 tanggal 12 lahir kada sawat 20 hari lagi umur sidin ya kalau leh lah 20 lah padanya leh. Nah kalau umur itu sih masih ada di Bani Sa'diyah situ di bawah asuhan Halimatus Sa'diyah tapi kada usah kita ngisahkan ke situ lah sudah anu aja. Kemudian kita membaca sebagian daripada syirahnya sidin. Syirah Rasulullah itu memang lahir sidin tanggal 12 Rabiul Awal
subuh Senin, tahunnya tahun gajah. Kemudian hijrah Sidin 12 Rabiul Awal juga. Cuma lain tahun gajah, hampir tahun gajah dah. Tahun Hijriah sudah. Dan wafat Sidin 12 Rabiul Awal juga, itu tahun Hijriah sudah. Hampir tahun gajah. Tahun gajah itu di waktu Sidin lahir itu aja. Sesudah Sidin lahir dirubah. Kada lagi tahun gajah itu hampir dah. Wafatu ummihi wa hadanatu. Tufiyat ummu sallallahu alaihi wasallam wa fi sadisati min umrihi wa ya raja'atun minal Madinah. Wa qad zahabat ilal Madinati li ziyarati qabri abihi wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib. Wa qila kana ma'aha Ummu Aiman wa hiya allati raja'at bir Rasul ila Makkah. Wa hiya wa qad dupinat bil abwa. Wahya qaryatun baina Makkah wal Madinah. Nah, di situ kisahnya umur Nabi 6 tahun dibawa oleh Kai Sidin dan Mama Sidin menziarahi Abah Sidin di Madinah. Karena Abah Rasulullah itu Abdullah itu meninggal di kota Madinah. Umur 6 tahun dibawa ke sana ziarah dan menemui keluarga menawarkan Kai Sidin Abdul Muttalib kepada Nabi kita bahwa di sini di Madinah ini banyak keluarga kita, sepupu Marina banyak di Madinah. Nah ini ujar Kai Sidin, seandainya kena aku wafat sudah disilaturahmiakan nih, lalu tahu pada keluarga. Nah kita tuh keluarga nih, nah mungkin ada Marina kah, mungkawitan keadaan lagi atau Kai kah, nama nahakan keluarga tuh bisa tersampuk hidung kada tahu pada keluarga. Nah, ya kalau kada ada mencurakan. Nah jadi ini apa kan nyambut tabah kita juga. Jadi Nabi kita berumur 6 tahun sudah disilaturahmiakan oleh Kai Sidin Abdul Muttalib ke Madinah. Telakan ke sana langsung lewat Ibu Sidin Siti Aminah dan ada tadi Ummu Aiman tadi khadamnya abah Nabi kita. Jadi Abdullah itu abah Nabi kita tuh sawat ada bisi khadam susuruhan. Orang Arabnya di sekitar itu kalau lihat jadi ini ada tahu sadam tuh pasti adanya. Laki bini ini kan laki bini tunggal aja pasti walaupun belum anak sudah adanya punya hadam tuh. Kadang-kadang itu kebanyakan. Jadi Nabi kita tuh abah sini saat ada bis hadam. Siapa ngarannya? Ummu Aiman namanya itu. Nah, kemudian pas belikan sudah berziarah belikan lagi ke Makkah. Sekalinya Mama Sidini garing nang baka kajutan doh. Mulai jauh orang ini garing tahun garing mentabir misalnya kada kawa ditolong lagi cepat benar sampai di Abwa itu pertengahan antara Makkah Madinah sakit dan langsung wafat di situ dan dikuburkan di Abwa itu nama kampungnya. Jadi pekuburan Sidin itu di atas gunung kada ada rumah orang higa di situ dikuburkan. Nah zaman dahulu orang meninggal itu hanya wajib dimandii, dikapan, dikubur, gitu aja. Disembahyangkan kada wajib lagi sembahyang kifayah. Belum ada kewajiban syaratnya syariat sembahyang. Nah habis itu dikuburkan. Habis dikuburkan tinggalkan lagi belikan ke Makkah. Siapa yang mengasuhnya? Kai Sidin menggaduhnya. Jadi Ummu Aiman ya menggani. Umur Nabi sudah lebih daripada 6 tahun. Kemudian berumur 8 tahun 2 tahun Kai Sidin menggaduh Nabi kita di rumah Kai sekalinya Kai garing Kai meninggal pula. Berapa umur Sidin? Umur Sidin 8 tahun Nabi kita tuh 8 tahun Kai pula meninggal. Cuma sebelum Sidin meninggal, Kai Sidin tadi Abdul Muttalib berwasiat, karena apabila aku meninggal, cucuku yang bernama Muhammad ini untuk memelihara dan mengasuhnya adalah anakku Abi Talib. Nah itu aja. Nah lain ini banyak kan hendak dasar lain nih. Tapi Abdul Muttalib Kai Sidin ini kada hakon. Ada yang nama wadah bahja. Abdul Muttalib menyuruh menggaduh Muhammad lawan Abi Talib. Abi Talib yang banyak anak tuh, maka orangnya fakir, kada sugih kada Sidin. Tapi jawaban Abdul Muttalib kayak Sidin wajar aja gitu, karena aku memandang Abi Talib ini orang yang bisa menggaduh anak karena banyak anaknya kawah aja sanggup aja gaduh. Masalah rezeki itu Allah Taala ampun yang berezeki ya kalau. Nah
Iya ada aja Allah Ta'ala tuh. Ini mau diserahkan kepada orang tapi banyak kesalahan. Kayak Abi Lahab, mana lain kayak bapaknya Abi Jahal, Abi Jahal lain mama kita. Menggaduh, amun am tantu bujuk menggaduh. Apalagi kada katujuh sifat sidin. Ya kalau nah, sudah Abi Talib yang gaduh. Digaduh oleh Abi Talib dari umur 8 tahun seterusnya. Sampai mengawinakan Abu Talib nih halas beres berapa mesti kawin 25 tahun berarti umpat Abi Talib itu mungkin 15 tahun lebih lah. Nah di situ lalu sidin Nabi kita ini namanya orang apa tadi uswatun hasanah, contoh teladan yang paling bagus ditiru diturutin sigi apa aja kelakuan sidin perbuatan sidin. Nah habis itu napa lalu sidin kaganangan lama marinani mengerti sidin walaupun marinani kada menyuruh begawi tetap sidin hendak begawi membantu kawitan. Napa gawian sidin ra'yatul ghanama wasapratul ula ila syam wa kana sallallahu alaihi wasallam fi sigarihi al ghanama li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Lalu sidin timbul di situ hati sidin karena di zaman Rasulullah itu ramai orang mengambil upah menggembala kambing. Kambing nih ya, sehari itu masih upahnya 50.000 pernya tolak karena besokan tuh kambing itu dibawa ke padang rumput makan nih sampai kanyangnya kena bila kamariat bulik masukkan ke kandang bayar ujrahnya upahannya gitu orang. Jadi sini berupah kadegin sih, karena halal ya kalau sama juga kita nih seperti orang yang belupahan atau pangannya, iwak dia juga ya kalau halal, nah bagus. Nah habis itu sidin, kenapa aja sidin hendak membeli patuh supaya supaya kawa membantu pemerintah tadi, ya isu minha, apa upahannya nang diberi oleh ampun kambing itu diserahkan sidin kepada pemerintah sidin. Kada sidin kadang mati duitnya. Nah, bahas sidin. Duit upahan menggembala kambing ulun serahkan ulun membantu pian. Gitu sidin itu contoh jolong kita ya kalau. Kemudian walamma balagat tasi'atu min umrihi safara ila Syam ma'amihi Abi Talib bitijaratin. Lalu sidin berumur 9 tahun karena Abi Talib ini hampir-hampir setiap tahun itu tulak musafir ke negeri Syam berdagang. Orang bahari gitu berdagang. Jadi perdagangan itu paling rame lagi bahari itu ke negeri Syam perjalanan sebulannya sampai ke situ. Nah gitu bahari. Lalu Nabi kita ini sudah berumur 9 tahun. Lalu dibawa oleh Abi Talib nih melajari kisahnya. Kada tak kisah sini kada sekolah Nabi kita. Kada sekolah Nabi kita itu ummi, kada sekolah kada pernah sekolah. Kada bisa membaca, sidin aku kada bisa menulis. Sekali tapi bisa menjibril melajari. Bisa pada orang lain. Bisa menulis, bisa membaca bahkan semuanya. Bisa ahli bahasa semua bahasa. Itu kadang-kadang dituruti itu Allah Ta'ala yang ampun anunya ngarannya. Kemudian sekali sidin tulak walamma karuba min busra ra'ahu barahibu bahira wa akbara ammahu bi anna sayakuna akhiral anbiya wa talaba minhu ayyarjabi khaufan alaihi min adu yatarakabuhu. Manakala tulakan sampai kepada satu kampung yang bernama Busra. Di sana ada satu bahira, satu pendeta bahira namanya. Lain bahira. Rahibul bahira melihat rombongan Abi Talib ini ada tanda-tanda orang yang menjadi nabi. Melihat sidin. Pak akhbara ammahu lalu dikiau sidin marina nabi tadi siapa Abi Talib tadi. Lalu dihabarkan sidin bi annahu sayakuna akhiral anbiya. Ini aku melihat sidin rombongan ikam ini ada kelainan pada jamaah yang lain. Mungkin ada di sini ada seseorang yang pacang menjadi nabi akhir zaman. Bertanya lah Abi Talib, adakah tak buat nang lain daripada nang tuha-tuha nih, nang pedagang nih? Ujar Abi Talib, ada ulun membawa kemanakan yatim. Berapa umurnya sidin? 9 tahun. Nah sidin tahu di sini iya ini sini. Lahirnya di mana? Di Makkah. Abahnya siapa? Abdullah. Nah iya di sini gini. Cuma waktu itu kisahnya
Pendeta ini berniat akan memberi makan jamaah yang ada membawa Nabi nih. Itu lalu sediakan sidin makanan, lalu dikiau rombongan Abi Talib nih. Dikiau, sekali dikiau seberataan naikan seberataan. Aku sih menjamu bahan rombongan nikam nih. Padahal sidin hendak monting supaya Nabi Muhammad tuh naik juga. Sekalinya ditinggal Nabi Muhammad. Kasihannya sidin. Ikam jika kanak tuh ke dompet naik aja. Ini nanti naikin aja kita tuan guru besar sini. Kanak tuh ikam kanak tuh begenah di pohon nih. Salah cuma lihat kanunan. Tunggangan kita nih, barang kita nih. Nabi kita nih pernah deh. Kanak pasti kayak apa-apa. Ayo kata mana? Jabah katanya tuh kan akhirnya bisa berangkatkan. Nah habis itu diberi makan di sini jamu. Lalu ditanyai sekalinya. Kadeda nang bangalan gitu tadi bangalan Muhammad bin Abdullah. Cuma aja nang Abi Talib ada ya kamanakan ulun. Tuh ulun tinggal di pohon sana menunggu barang. Nah jasin iya nang itu sidin hanakku jamu makan. Suruh naik sidin. Nah naik. Habis naik di parisa sidin tanda-tanda nang alamat orang jadi nabi akhir zaman iya sidin ini nah aku memudahkan aja ucapan di Tabuhaira tadi kepada Abi Talib paman sidin. Taulah ini Muhammad yang pada Muhammad nikam ini. Peliharalah sebaik-baiknya, jagalah keselamatannya, kesehatannya, dan jagalah daripada musuhnya. Ini banyak sudah min aduhi yang maintai-intai murakabah maintai ini ada sudah banyak orang-orang Nasrani bila bertamuan bila iya pasti dibunuhnya. Kalau perlu cepat-cepat beli aja lagi ke Makkah ini. Beto sudah sini gue beli ke Makkah. Jadi sampai ke sini kita mengisahkan dah. Mudah-mudahan ada berkatnya kepada kita berataan. Amin ya rabbal alamin.